Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Devi Rayadi. Di pertemuan kali ini, video yang akan saya sampaikan adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini, seperti kalian lihat di layar, yang pertama adalah kalian mampu memahami makna perlindungan dan penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih yang dimaksud perlindungan dan penegakan hukum? Jadi kalian tujuan pembelajarannya adalah mampu menganalisisnya. Yang ketiga, kalian menganalisis unsur-unsur dan faktor-faktor penegakan hukum. Apa saja sih unsur-unsur yang diperlukan agar hukum itu tegak? Apa saja faktor-faktor yang ada yang membuat hukum itu menjadi tegak? Nah, itu akan kita bahas di video ini. Lalu yang keempat, kalian menganalisis apa arti atau makna supremasi hukum ya. Nah, selanjutnya mari kita tonton saja isinya. Saya akan berikan satu dulu pertanyaan bagi kalian ya. Setelah kalian nonton ini, kalian coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di masyarakat. Tidak ada aturan di lalu lintas, tidak ada aturan tentang keuangan negara, tidak ada aturan tentang bagaimana perlindungan pekerja ya, bagaimana melindungi masyarakat, terutama dari kejahatan-kejahatan seperti penipuan, kriminal yang lainnya banyak ya. Nah, coba bayangkan dulu, apa yang terjadi jika setiap perilaku yang merugikan orang lain dibiarkan begitu saja, tidak ada sanksi bagi mereka? Apa yang akan terjadi jika orang tidak punya SIM, lalu tidak pakai helm, lalu masih belum cukup umur mengendarai kendaraan? Bayangkan sama kalian apa yang akan terjadi. Perbuatan tadi tidak hanya merugikan orang yang melakukan, tapi orang lain pun bisa dirugikan. Nah, kurang lebih itulah introduksinya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Lanjut lagi ya. Nah, kalian secara definisi dulu, yang dimaksud dengan hukum, makna perlindungan hukum menurut Profesor Andi Hamzah ya. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Artinya begini, jadi perlindungan hukum itu adalah sebuah upaya, sebuah kerja yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar. Artinya memang kehendaknya ya, baik itu dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, agar tercipta keamanan, agar tercipta penguasaan. Artinya pemerintah mampu mengendalikan masyarakat, dan juga agar mampu terciptanya kesejahteraan hidup. Bagaimana orang bisa sejahtera jika tidak ada ketertiban dan keamanan? Yang ada hanya kekacauan. Itu maksud dari Profesor Andi Hamzah ini ya. Lalu kita masuk kepada selanjutnya adalah unsur-unsur perlindungan hukum. Nah, seperti kalian tahu, yang namanya perlindungan hukum itu, unsur yang pertama itu adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Lalu yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, adanya sanksi. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya itu bagaimana sih bentuknya? Bentuknya yaitu seperti ya, pemerintah memberikan aturan yang jelas. Mereka, DPR dan juga Presiden dibantu oleh menteri-menterinya membuat sebuah aturan bagaimana mengatur setiap perbuatan manusia, setiap aspek kehidupan manusia. Apa aturan tentang kesejahteraan tuh kayak gimana? Contohnya tentang tenaga kerja. Ada aturan yang melarang bahwa usia 14 tahun ke bawah itu tidak bisa dijadikan sebagai tenaga kerja, karena itu adalah tidak melindungi anak-anak. Ada lagi aturan tentang BPJS ya.
bagaimana menjamin kesehatan masyarakat. Ada aturan yang mengatur masalah kurikulum dan pendidikan. Ada aturan yang mengatur masalah perdagangan, masalah saham. Jadi itu adalah dengan adanya aturan tadi dan juga ada aparaturnya. Maksudnya aparatur di sini yaitu adanya kepolisian, adanya kejaksaan yang menuntut, adanya hakim, ya, mereka yang mengadili. Nah, itu adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat terlindungi. Dibuatlah aturannya, diciptakanlah aparaturnya, dibangunlah sarananya agar masyarakat bisa tercipta jaminan kepastian hukumnya itu. Jadi nggak bisa seenaknya berbuat sesuatu tanpa ada aturannya. Lalu yang ketiga, adanya sanksi. Ya, hukum itu sifatnya mengikat. Artinya sesuatu perbuatan yang melanggar harus ada konsekuensi, alias adanya sanksi. Ya, kalau tidak ada sanksi, orang hanya menganggap itu sebagai sebuah norma etika saja. Artinya tidak kuat, orang bisa melanggar seenaknya saja, seperti itu. Selanjutnya tugas hukum. Tugas hukum adalah menjamin kepastian. Kita bisa melakukan sesuatu dengan pasti jika aturannya sudah jelas, ya, seperti itu. Lalu kita bisa tercipta ketertiban, bisa tercipta ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Ujung-ujungnya adalah kebahagiaan yang tentunya juga berdasarkan dengan kebenaran. Lalu tugas hukum lagi yang terakhir adalah menjaga perbuatan main hakim sendiri. Nggak bisa kita seenaknya saja melakukan suatu perbuatan tujuannya menghukum orang lain atau judge orang lain semata-mata atas dasar kehendak hati dan keinginan kita sendiri. Itu bukan negara hukum namanya. Kalau negara hukum itu semuanya legalitasnya itu ada, aturan mainnya itu ada, seperti itu. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah supremasi hukum. Supremasi itu diambil dari bahasa Inggris supreme, yang artinya tertinggi. Jadi hukum itu mempunyai kekuasaan dalam mengatur pergaulan manusia. Artinya dengan kata lain, semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus diatur. Ada aturannya. Itu yang dimaksud dengan supremasi hukum. Nggak peduli statusnya apa, latar belakangnya bagaimana, posisi dan jabatannya apa, aturannya ada. Hukum harus berlaku bagi setiap posisi apapun, jabatan apapun, sama aturannya. Dengan demikian terciptalah keadilan. Nggak boleh yang namanya mentang-mentang dia memiliki jabatan tinggi, lalu dia bisa seenaknya saja. Itu namanya bukan supremasi hukum. Nggak bisa seseorang yang mentang-mentang anak seorang presiden, anak seorang menteri, anak seorang gubernur, dia melakukan suatu perbuatan dan dia tidak kena sanksi. Nggak bisa seperti itu. Supremasi hukum itu artinya hukum berlaku bagi semua orang, nggak peduli latar belakangnya apa. Seperti itu. Kepada faktor-faktor penegakan hukum. Jadi faktor-faktor penegakan hukum itu ada 4. Yang pertama adalah aturan hukumnya. Aturan hukumnya itu sifatnya terkodifikasi, artinya tertulis. Coba kalau kalian lihat kitab undang-undang hukum pidana, semua peraturan yang mengatur masalah kejahatan, mulai dari pembunuhan, pencurian, perjudian, ya semua kejahatan yang sifatnya kriminal, itu ada aturannya. Setiap perbuatan manusia terhadap manusia yang lain itu ada aturannya, ya. Lalu ada penegak hukumnya. Itu faktor penegakan hukum. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau tidak ada polisinya, kalau tidak ada hakimnya, tidak ada jaksanya? Ya nggak bisa berjalan, ya. Lalu yang ketiga ada masyarakatnya. Maksudnya masyarakat di sini ya mereka adalah subjek hukumnya di sini, ya. Masyarakat diatur oleh hukum, seperti itu. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarananya. Ya seperti kita tahu kan, polisi membutuhkan senjata, hakim juga membutuhkan pengamanan, begitu pula jaksa membutuhkan pengamanan dan bangunan, lalu hakim butuh
bangunan untuk mengadili, yang disebut pengadilan, ya, sarana itu penting sekali agar itu bisa berjalan seperti itu. Tujuan hukum. Jadi tujuan hukum adalah terciptanya keadilan bagi setiap warga negara jika aturan-aturan dapat ditegakkan. Arti keadilan menurut hukum, setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Jadi perlu ditegaskan di sini, definisi adil itu adalah jika kita ya, saya, kamu, dan setiap orang di situ punya kesempatan untuk menikmati hak-haknya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, ya. Dan kita juga wajib melaksanakan kewajibannya. Jadi balance antara hak dan kewajiban itu adalah makna adil menurut hukum, ya, seperti itu. Kalau disimpulkan, jadi apa yang telah kita bahas dari tadi, yaitu kesimpulannya adalah terlindunginya masyarakat dari kejahatan yang akhirnya tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi mereka, itu hanya akan terwujud jika adanya kesadaran hukum baik warga maupun pemerintahnya. Jadi warga negaranya mengerti akan hukum dan tunduk kepada hukum yang berlaku, dan pemerintahnya menegakkan hukum dengan adil bagi masyarakatnya. Seperti itu, ya.